Kembali kami hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kami tahu di mana ada Roh Allah, di sana ada kesembuhan. Jadi pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, sementara kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini, walaupun yang sedang menyaksikan via Zoom, yang sakit disembuhkan, yang datang dengan beban berat pun akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang sedang kebingungan akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Mereka yang sedang berada dalam keletihan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dimanapun ada firman Tuhan, di sana ada kekuatannya Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kami meletakkan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicara buat kami Tuhan Yesus, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena inilah hari terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan punya sesuatu buat kami, buat dalam kehidupan kami. Urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk percaya, dan hidup kami untuk bertindak. Bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di ruangan ibadah. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Buat teman-teman yang melayani juga. Selamat hari Minggu. Buat Bapak Ibu yang ada di gedung di ibadah di GSJ Bethlehem. Juga buat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan via Zoom. Walaupun via Zoom, nonton di ruang keluarga, di ruang tidur atau dimanapun juga. Saya tetap harus beritahu bahwa Tuhan tetap peduli dengan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tetap sayang buat kita. Amin. Lihat kiri kanan, lihat depan belakang yang dalam. Gak usah salam kalau kali ini. Ketawa aja. Gitu ya cukup. Good, yang di ini juga good. Oke, berbicara selama 1 bulan ini berbicara mengenai waktu. Dan kalau berbicara mengenai waktu pada kesempatan pada pagi hari ini, kesempatan pada hari ini. Kita akan belajar dari satu orang raja terbesar yang ada sepanjang masa yang disebut dengan Raja Daud. Mari buka sama-sama 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-23. 1 Tawarik pasal 12 ayat 23. Di layar udah ada. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron. Untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya di bawah perintah mereka. Nah 1 Tawarik pasal 12 ini berbicara mengenai susunan komposisi pasukannya Daud. Waktu Saul mati kemudian tahtanya Israel pindah kepada Daud. Dan ini ditulis mengenai 12 suku kemudian 12 tentara yang menjadi tentaranya Daud pada saat itu. Dan yang menarik adalah begini. Ada 12 suku memang yang mengikuti Daud. Ada begitu banyak tentara yang mengikuti Daud. Tapi ada satu suku ternyata yang Daud punya yang memiliki kualifikasi, yang memiliki keahlian yang berbeda. Yaitu disebut dengan suku Isakar. Boleh dimunculin tadi 1 Tawarik 12 ayat yang ke-32 adalah suku Isakar. Dan Isakar ini punya sesuatu yang berbeda dibanding suku yang lain. Dia punya keahlian, dia punya kemampuan berbeda. Keahliannya ditulis gini, mereka mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Jadi suku Isakar ada dalam perkumpulan, ada grupnya Daud. Fungsinya, kemampuannya, keahliannya cuma satu. Mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Dengan kata lain, suku Isakar itu cuma punya keahliannya cuma satu. Mengetahui musim-musim yang sedang terjadi pada bangsa Israel. Keahliannya adalah mengetahui musim apa yang sedang mereka hadapi. Karena mereka punya keahlian, ketajaman, pengertian untuk mengetahui musim apa, waktu apa yang sedang mereka hadapi. Makanya mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Karena mereka tahu musim apa yang sedang mereka hadapi, mereka bisa memberitahu kepada bangsa Israel apa yang harus diperbuat. Makanya saya kembali kepada ini. Kalau saudara dan saya nggak tahu ini waktunya apa. Dari berdasarkan, kalau saudara dan kita nggak hidup hari ini, kita nggak tahu kita sedang berada pada musimnya apa. Yang pertama yang terjadi adalah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita nggak tahu kita sedang berada pada musim pada waktu yang apa, yang pertama terjadi adalah kita nggak tahu apa-apa. Tapi yang kedua yang terjadi yang nggak kalah fatal adalah gini, kita bisa salah bertindak dalam kehidupan. Kalau saudara nggak tahu waktu apa yang sedang kita masuki, musim apa yang sedang kita jalani, kita nggak bisa bertindak apa-apa loh. Dan yang kedua yang terjadi yang lebih parah adalah kita bisa bertindak salah dalam kehidupan. Kalau hari ini saudara nggak tahu bahwa kita sedang berada dalam musim hujan, contohnya. Saudara akan pergi pakai kaos oblong dan tanpa bawa payung.
Karena kita nggak tahu ini musim hujan. Loh, kejadiannya apa? Saudara kehujanan. Kalau saudara kehujanan sekali kan nggak masalah. Kalau kehujanannya berkali-kali, itu kan mendapatkan kerugian. Ketika kita nggak tahu waktu ini waktunya apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita bisa bertindak salah, ujungnya akan merugikan diri kita sendiri loh. Dan saya dapatin satu hal yang menarik. Daud itu adalah salah satu orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan bukan karena dia seorang penyembah, bukan sekedar itu aja. Dia berkenan kepada Tuhan bukan sekedar dia adalah seorang yang jagoan berperang, bukan sekedar itu aja. Dia berkenan kepada Tuhan bukan karena sekedar dia adalah menulis begitu banyak kitab Mazmur, enggak. Dia berkenan kepada Tuhan karena dia mengetahui dia bisa masuk pada waktu-waktunya Tuhan dengan tepat. Itu sebabnya dia perlu suku Isakar. Itu sebabnya gereja hari ini kita perlu spiritnya Isakar. Untuk mengetahui musim apa yang sedang kita hadapin sekarang. 2 tahun ini seperti dihantam habis dengan pandemi. Saya harus beritahu Tuhan punya musim tersendiri. Dan dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengertian, dibutuhkan karunia-Nya Isakar untuk mengetahui dengan tajam apa yang sedang Tuhan lakukan hari ini. Kenapa Daud bisa tulis kayak begitu? Kenapa Daud menginginkan Isakar ini harus ada dalam kumpulan pasukannya? Karena Daud pernah mengalami apa artinya gagal masuk dalam waktunya Tuhan. Karena Daud pernah mengalami bagaimana dia gagal untuk melihat, untuk hidup pada waktu-waktunya Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab, ingat ya saudara, pergantian tahun, raja biasanya maju berperang, itu musimnya. Maka Daud menyuruh Yoab itu panglimanya. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, kemudian story-nya adalah begitu di bawahnya, memusnahkan itu. Ayat yang kedua kemudian kelihatannya simple. Daud, raja biasanya maju berperang, dia gak mau main berperang. Udah Yoab aja panglima berperang, ya boleh-boleh aja raja. Boleh Yoabnya berperang. Pada waktu raja biasanya berperang, ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Ini kisah perselingkuhan Daud dan Batsheba. Bukan sekedar karena Daud ada di atas soto kemudian melihat perempuan mandi. Yang jadi masalah adalah gini, ketika raja harusnya maju berperang, dia nggak berperang. Ketika Daud harusnya berperang dengan raja-raja yang lain, dia suruh panglimanya maju berperang. Kenapa Daud harus tulis Isakar dalam komposisinya? Karena Daud pernah mengalami apa yang namanya gagal untuk mengetahui waktu dalam hidupnya. Ini contoh kegagalannya. Kegagalan Daud waktu dia harusnya maju berperang, kemudian dia ada di istana, menyebabkan dia bunuh suaminya Batsheba. Enggak sampai kemudian dia bunuh suaminya Batsheba, bahkan anak yang dilahirkan oleh Batsheba hasil perselingkuhan saat itu mati. Jangan pernah anggap remeh untuk enggak hidup pada waktunya Tuhan. Jangan pernah merasa hebat kalau saudara enggak hidup pada waktunya Tuhan. Kegagalan untuk memahami waktunya Tuhan, itu menjadi poin yang sangat penting dalam kehidupan. Waktu saudara dan saya gagal untuk mengalami musim-musimnya Tuhan, jangan anggap remeh akan hal itu. Akan selalu ada konsekuensi yang terjadi di dalamnya. Lukas pasal 15 kan berbicara mengenai anak yang hilang. Betul? Anak yang hilang, anak yang bungsu minta warisan kepada bapaknya, pergi keluar kota, habisin duit, pelacuran, semua perjudian, pulang kembali jadi orang susah, diangkat jadi anak. Kisah anak yang hilang itu bukan masalah yang terjadi dengan anak yang hilang, itu bukan karena anaknya minta warisan. Enggak, kisah yang terjadi pada anak yang hilang karena anak yang hilang minta sesuatu yang bukan pada waktunya. Dia minta warisan sementara bapaknya masih hidup loh. Dia minta warisan sementara bapaknya masih seger buger. Loh, warisan mah akan dikasih oleh bapaknya kalau memang sudah pada waktunya. Betul nggak? Dia minta warisan yang bukan pada waktunya. Hati-hati kalau saudara dan saya meminta sesuatu yang bukan pada waktunya. Ujungnya bisa berakhir dengan kerugian kepada diri sendiri. Ini kalau bicara ada anak youth yang lagi nonton, ya contohnya apa? Kalau usianya masih 17 tahun jangan minta kawin. Itu bukan pada waktunya itu. Ibaratnya, contohnya kan sangat gampang gitu. Hati-hati dengan meminta sesuatu yang bukan pada waktunya. Anak yang bungsunya terhilang karena dia meminta sesuatu yang bukan pada waktunya. Fakta menarik tentang waktu. Nomor 1 adalah, waktu adalah kehidupan. Sama dengan kehidupan. Pastor Arief udah khotbah minggu lalu. Saudara perlu dengar itu. Saya rasa selama 1 bulan saudara perlu ulang-ulangi itu aja, selesai hidup saudara. Gak perlu dikhotbahin lagi dari mimbar itu. Kenapa? Udah sangat jelas. Udah sangat clear itu di sana. Waktu sama dengan kehidupan. Membuang waktu sama dengan membuang kehidupan kan? Kalau waktu adalah kehidupan, membuang waktu
Sama dengan uang kehidupan. Maka saya tulis begini, hilang uang bisa dicari. Hilang waktu itu tragedi. Hilang uang saudara bisa cari. Kalau saya uang 10.000 hari ini hilang, saudara bekerja keras 10.000 ntar sore dapat. Hilang waktu 1 detik saudara mau doa puasa 30 hari 30 malam, itu gak akan pernah kembali. Hilang uang bisa dicari. Hilang waktu itu tragedi loh. Nomor 2. Fakta tentang waktu. Tadi waktu adalah kehidupan. Yang kedua adalah waktu gak pernah bisa kembali. Saudara mau minum ginseng 1000 tahun, waktu gak pernah bisa balik loh. Gak pernah bisa balik. Saya harus bilang begini, hari ini kita itu 1 hari lebih tua dibanding hari kemarin. Iya gak? Saudara, ya mungkin tampang lebih muda oke. Tapi kan umur lebih tua. Waktunya gak pernah bisa kembali loh. Nomor 2, waktu tidak pernah bisa kembali. Ada 7,8 miliar penduduk dunia hari ini. Hampir 8 miliar penduduk dunia hari ini. Dan semua kita memiliki jempol yang berbeda. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat unik, pencipta yang hebat. Betul nggak? Sidik jari kita berbeda 8 miliar penduduk. Tapi dari 8 miliar penduduk ada memiliki satu kesamaan yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Tuhan berikan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 8 miliar penduduk punya jempol berbeda, tapi ada satu pemberian yang sama yang Tuhan kasih sebagai gift to the humankind. Memberi pemberian kepada manusia yaitu apa? Kita semua diberikan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Saudara mau orang yang paling jahat di dunia, saudara mau orang yang paling kudus di dunia, saudara mau orang yang paling kaya di dunia, atau saudara yang paling gak kaya di dunia, sama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Yang buat beda adalah bagaimana kita menggunakannya. Karena itu kemudian sampai pada poin yang nomor 3, waktu gak bisa dihentikan. Yang bisa hentikan waktu itu cuma di film. Di dalam kehidupan, no. Waktu gak bisa dihentikan. Waktu itu hanya bisa digunakan. Contoh paling simpel gini, kalau kolesterol saya hari ini tinggi, itu karena saya menggunakan waktu saya, makan makanan kolesterol dan saya gak olahraga. Betul gak? How you use your time. Bagaimana kita menggunakan waktu hari ini, betul? Bagaimana saya menggunakan apa yang saya gunakan dalam waktu-waktu saya, itu yang menjadikan kita hari ini. Hari ini kita adalah hasil dari penggunaan waktu kita di hari kemarin. Sangat dong, kalau saudara darah tinggi karena kita banyak menggunakan waktu kita makan makanan yang mengandung, yang bisa membuat darah kita tinggi, kemudian kita nggak olahraga. Kan sesimpel itu. Sesimpel itu. Waktu nggak bisa dihentikan, waktu hanya bisa digunakan. Kemudian hal apa sih yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan? Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan 16. Dan ini Nathanael udah khotbah ini bulan lalu. Dia sempat singgung-singgung ini. Efesus 5, kalau gitu gimana caranya dong dengan waktu yang ada? Gimana caranya dong kita bisa hidup dengan waktu yang ada? Efesus 5 itu berbicara mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Efesus, hidup sebagai anak-anak terang. Kemudian saya dapatin ada gini, Efesus 5 ayat yang ke-14 berkata gini, itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Hal pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah gini, sadar. Kebanyakan kita tuh gak pernah bangun, mungkin lagi tidur. Kebanyakan kita mungkin gak pernah bangkit karena kita sedang mati. Kenapa? Sadar. Waktu itu adalah kehidupan, waktu itu gak bisa diputar kembali, waktu itu harus digunakan. Sadar, ada begitu banyak orang gak sadar loh hari ini. Usianya, ada begitu banyak orang gak sadar bahwa dia udah menikah, terus kelakuannya seperti anak-anak bujangan. Iya enggak? Iya, ada begitu banyak orang yang udah menikah, udah berkeluarga, gaya hidupnya, kelakuannya kayak orang-orang, kayak anak-anak bujangan. Sadarin apa yang menjadi kita hidupin sekarang. Refleksi, sadar kita nih sedang, waktu ini gak pernah bisa dihentikan. Ada satu tulisan peribahasa berkata gini, saudara gak akan pernah bisa menyentuh air yang sama di sungai 2 kali. Ya, kenapa? Karena air itu terus mengalir. Kalau jam 9 pagi hari ini saya menyentuh air di sungai Ciliwung, saya ngalir, itu ngalir. Kemudian besok pagi saya di jam 9 pagi juga saya menyentuh air sungai di Ciliwung, itu udah air yang berbeda. Sama dalam kehidupan. Saudara besok mungkin dikasih kesempatan hidup jam 9 jam sekarang, itu udah waktu yang berbeda. Sangat berbeda. Sadar, bangun, bangkit, punya kesadaran untuk ke sana. Yang ayat yang ke-15. Tadi ayat ke-14, ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bukan berapa lama kamu hidup.
Enggak. Karena seringkali usia dengan kedewasaan berjalannya enggak sama-sama. Seringkali usia, umur dengan kedewasaan enggak berjalan berbarengan. Karena umurnya 60 tahun, kedewasaan 60 tahun. Belum tentu juga. Ada orang yang umurnya 60 tahun, gayanya kayak anak 16 tahun. Ya, saudara kenal? Ada di sini, jangan ditunjuk. Nah, karena perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Refleksikan, evaluasi hari-hari saudara sampai hari ini. Saya bersyukur kita dapat tema ini di bulan November. Persiapan 1 bulan lagi, 2021 kemudian berakhir. Kemudian kita masuk pada 2022. Sangat bersyukur. Kenapa? It's time to reflect. Saatnya untuk merefleksi kemudian membuat proyeksi untuk tahun 2022. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena usia tidak berjalan bersama dengan kedewasaan. Menjadi tua adalah otomatis. Menjadi dewasa kan adalah masalah pilihan. Itu pria sejati banget tuh. Menjadi tua adalah otomatis. Menjadi dewasa, matang adalah masalah pilihan. Ada anak umur 30 tahun punya pemikirannya 50 tahun yang di dalamnya dewasa. Bagaimana dia menggunakan waktu, bagaimana memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ternyata bagi Tuhan orang yang bijaksana bukan yang jabatan yang sekolahnya tinggi banyak. Bukan berarti kemudian saudara gak perlu sekolah. Sekolah tetap. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan dengan seksama. Mazmur 90 berkata gini, hitung hari saudara, buat jurnal buat hari-hari saudara, buat catatan apa yang saudara sedang lakukan dari dulu sampai dengan hari ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, perhatikan di titik mana saudara jatuh, perhatikan kalau pertemanan ini membuat jatuh, it's time to go. Saatnya kemudian untuk berangkat, kalau hal ini membuat saudara hidup saudara buruk, saudara perlu buat catatan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi kita udah bicara bahwa di awal, kalau kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu kita hidup di waktu apa, makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan akan kita bertindak salah dalam kehidupan. Kata pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari jahat, sebetulnya Tuhan sedang berbicara begini Paulus. Kalau saudara dan saya nggak mempergunakan waktu semaksimal mungkin, adalah sangat gampang untuk kita jatuh pada kejahatan. Kalau saudara dan saya nggak memaksimalkan memakai waktu-waktu kita seprioritas sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya harus beritahu adalah sangat mudah untuk kita jatuh pada kejahatan. Orang yang berkenan kepada Tuhan yang namanya Daud pernah jatuh di dalamnya. Lebih hebat, kita sedekat apa sih sama Tuhan dibanding Daud dengan Tuhan? Kegagalannya Daud lagi sekali. Untuk menggunakan waktunya membuat dia terlibat dalam begitu banyak kejahatan. Efeknya beruntun sampai ke bawah. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini ada jahat. Kata pergunakan itu berasal dari kata bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata redeem. Redeem point ibu-ibu. Itu kalau di mall kan ada suka redeem point atau redeem apa. Redeem itu punya pengertian apa? Miliki kembali. Kuasai kembali. Ambil kelola kembali waktu-waktu kita. Kalau saudara udah sadar, kemudian saudara udah evaluasi, it's time to redeem. Untuk saatnya kembali, untuk memiliki, untuk mengelola kembali, mengambil otoritas atas waktu-waktu yang ada, yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Miliki kembali, kuasai kembali waktu saudara. Karena begini, kalau saudara enggak menggunakan waktu saudara, kalau saudara enggak menggunakan waktu saudara dengan maksimal, orang lain akan datang dan menggunakan waktu saudara dan untuk dipakai untuk kepentingan mereka. Lagi sekali, kalau kita enggak menggunakan waktu kita sesuai dengan prioritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kalau kita enggak gunakan waktu kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada orang lain yang akan datang kemudian pakai waktu saudara untuk kepentingan mereka. Selalu. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di atas semua pengaturan waktu yang ada, Tuhan selalu punya kehendaknya yang ada di sana. Kehendak Tuhan itu selalu berjalan bersama-sama dengan waktunya Tuhan. Makanya perlu untuk kita mengenal, untuk hidup di dalamnya. Prioritaskan hal-hal yang prioritas, itu aja. Dan hal yang prioritas itu adalah kehendaknya Tuhan dalam kehidupan. Lukas pasal 19 ayat yang ke-41. Ada 3 hal tadi, saudara perlu untuk refleksi, saudara perlu untuk evaluasi, kemudian saudara perlu proyeksi, rencanakan hari-hari saudara berdasarkan firman Tuhan. Ada beberapa kejadian Yesus nangis di Alkitab. Yesus nangis waktu Lazarus mati. Iya. Tapi ada juga satu kejadian yang kita akan baca bahwa Yesus nangis untuk Yerusalem.
Waktu dia masuk ke Yerusalem, Yesus dilulukan di Yerusalem dan Yesus nangis. Lukas 19 ayat 41, menjelang penyalipannya Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, ia menangisinya. Pertanyaannya, apa yang dia tangisi waktu dia lihat Yerusalem? Ayat yang ke-44. Dan mereka akan membinasakan engkau, kata Tuhan Yesus sedang bicara. Mereka akan membinasakan engkau Yerusalem beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau Yerusalem tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tuhan Yesus enggak nangis loh waktu dia di Bukit Golgota. Enggak. Waktu dia berjalan pada salib dia gak menangis. Dia menangis itu cuma salah satu cuman ini. Karena jemaat gereja yang disebut dengan Yerusalem gak tahu saat di mana Tuhan melawat mereka. Alkitab berkata karena gak tahu waktunya Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Dan untuk itu Yesus menangis. Dia gak nangis di Bukit Golgota waktu dia tanggung dosanya kita. Tapi dia menangis ketika umat Tuhan, gereja Tuhan gak tinggal pada waktu kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan. My God. Dia menangisi akan hal itu. Dan dia tangisi. Kalau Yerusalem bicara mengenai gereja, kalau hari ini Yesus menangis adalah kalau kita gak hidup pada waktu dan musim yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Saya selesai dengan ini. Ada satu penulis Kristen namanya Arthur Wallis. Saya udah pegang ini quote dari saya masih mahasiswa. Arthur Wallis itu berkata begini. If you would do the best with your life. If you would do the best with your life. Find out what God is doing in your generation. And throw yourself wholly into it. Kalau saudara mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Bahkan saya harus mendeskripsikan kalau saudara mau menemukan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita semua. Temukan apa yang sedang Tuhan lakukan buat generasi kita. Temukan saat, waktu, pergerakan apa yang sedang Tuhan lakukan pada generasi kita hari ini. Temukan apa yang sedang Tuhan kerjakan di waktu-waktu kita hari ini. Kalau saudara udah menemukan apa yang sedang Tuhan lakukan buat kita pada waktu-waktu ini, dia cuma tulis begini hal yang kedua. Cemplungin diri saudara, tenggelamkan diri saudara, benamkan diri saudara pada pergerakan pada waktunya Tuhan tersebut. Di situ hidup terbaik kita sedang dimulai. Hidup terbaik kita nggak sedang dimulai waktu saudara memimpin jabatan buat sebuah perusahaan yang paling hebat. Hidup terbaik kita dimulai waktu kita hidup pada waktunya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh waktu-waktu Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk sekedar bekerja untuk Tuhan. Kita tuh dipanggil bekerja dengan Tuhan. Kita nggak sekedar dipanggil bekerja untuk Tuhan loh. Kita tuh dipanggil bekerja dengan Tuhan. Yang paling takut adalah ketika kita hidup di luar waktu-waktunya Tuhan. Ya? Iya. Yang paling menyedihkan adalah ketika hidup kita di luar waktu Tuhan. Duitnya banyak boleh, tapi di luar waktunya Tuhan akan selalu ada kerugian yang menyertai kehidupan kita semua. If you will do the best with your life. Kalau saudara mau menemukan yang terbaik, menjalani hidup terbaik saudara hari ini. Temukan apa yang sedang Tuhan lakukan pada waktu kita. Dan tenggelamkan diri saudara, benamkan diri saudara ke dalamnya. That's the best of your life. Itulah kehidupan kita yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita semua. Doa saya buat saudara pada pagi hari ini doa yang sama yang saya harus tanyakan buat saudara. Kiranya Tuhan akan menempatkan kita. Kiranya Tuhan sendiri kiranya kita juga akan menempatkan diri kita. Setepat-tepatnya, seakurat-akuratnya pada waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan dan kiranya kita mengambil sebuah keputusan untuk menempatkan, memposisikan diri kita setepat-tepatnya pada waktunya Tuhan. Karena hidup terbaik kita dimulai di sana. Mari bangkit berdiri sama-sama kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga boleh sama-sama kita juga akan berdoa. Makasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Berbicara buat kami. Kalau ada di antara kami yang sedang kehilangan waktu karena ada begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk hal yang kelihatan enggak perlu. Hari ini demi nama Tuhan Yesus. Aku percaya pasti ketika komitmen kami datang kembali kepada Tuhan. Izinkan kami diletakkan setepat-tepatnya pada waktu-Mu Tuhan. Sementara Engkau memberikan kami nafas hidup, kiranya diberikan kesempatan kedua untuk kami mulai menemukan apa yang menjadi waktunya Tuhan dalam kehidupan kami dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi berbicara buat kami anak-anak.
Berbicara buat kami anak-anak-Mu. Kami mau merededikasi hidup kami kembali. Meletakkan waktu kami pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.